tanggal 29 Oktober 2015, Kementerian Pekerjaan Umum mengundang gua untuk bicara di depan duta sanitasi dari 33 provinsi di Indonesia. Gua harus membawakan materi tentang pemanfaatan sosial media untuk gerakan ini. Gerakan mereka bernama Sanitasi Urusan Bersama. Semacam memberi motivasi, padahal itu kan tugas Mario Teguh. Tapi tidak sulit memotivasi mereka. Kumpulan remaja yang begitu antusias, berasa muda lagi gua. Kalau tidak di stop bisa-bisa 2 jam gua tampil. Ini 1 jam lebih jadinya. Dan gua upload 10 menit diantaranya. Selamat menyaksikan. Dan di sini lu namanya keren ya, duta apa? Sanitasi. Itu karena eufemisme, lu dibikin keren. Ya kan? Amelioratif ya. Keren. Sebenarnya tuh duta tokai, ya kan? Nggak ada bedanya. Benar nggak? Terus sebenarnya sanitasi urusan bersama. Tokai kita urusan bersama. Ya kan? Jadi gara-gara gerakan ini masalah tokai kita urus bersama, nggak lagi pribadi men, ya kan? Ya, jadi nanti kalau ini gerakannya berhasil, nah salah satu indikator dari sebuah gerakan itu dibikin berhasil adalah impact-nya pada masyarakat. Tapi sebelum memiliki impact terhadap masyarakat, dia harus ada semacam gaung juga ya. Makanya kita lewat media. Nah sekarang yang kita punya kontrol medianya apa? Sosial media. Nah sosial media gratis, artinya ini harus kita gunakan karena ini satu, gratis, ya kan? Modal charger doang, ya. Modal kuota, kalau nggak ada kuota, lu nongkrong di depan Sevel ya, tanya aja passwordnya, ya. Atau lu nongkrong di depan McDonald's ya, itu passwordnya gue kasih tahu, 14045, semuanya, semua McDonald's. Jadi artinya gitu, ya kan? Itu dunia ini makin berbahaya ya. Lu kemana-mana, air itu nggak ada yang gratis. Ya, tapi free wifi di mana-mana. Gila ya. Kita tuh nggak tahu prioritas mana sebenarnya. Ya, makanya ini tadi selfie nggak apa-apa kalau selfie sama gua kan hitungannya keren ya. Tapi tahu nggak lo, gadget yang lu pakai ini lebih canggih dari komputer gua yang meluluskan gua dari ITB. Ngapain tepuk tangan? Gue bukan pengen dipuji, masuk ITB itu gampang kok. Bagi gue ya, sih bagi lu nggak tahu. Percuma masuk ITB juga jadi pelawak lagi ya. Kalah lagi sama Raditya Dika. Jadi sebenarnya gadget lu itu, coba Samsung ada yang pakai iPhone itu udah dual core, ada yang quad core. Men, terus berapa? Memori sekarang SD card paling kecil sekitar 8 GB, 2 GB, 16 GB udah banyak. Dulu hard disk gue pertama 40 mega. Seret. 40 mega. Memorinya 256 kilobyte. Tapi bisa bikin program nggak pakai selfie. Lebih bermanfaat mana? Ayo. Kita bandingkan itu bahkan dengan komputer gue yang waktu gue pakai kuliah tahun 90-an. Kita bandingkan dengan komputer yang dipakai oleh NASA mendaratkan Neil Armstrong ke bulan. Itu jauh lebih canggih handphone lu. Tapi dia bisa membantu seorang astronot mendarat ke bulan. Lu dipakai selfie. Tapi masalahnya sekarang, lu pakai Instagram kan? Masalahnya sekarang, NASA juga main Instagram gitu kan. Ya lu lihat deh ada tuh. Jadi memang gak benar sebenarnya dunia ini. Dan jangan handphone lu ini digunakan untuk kejahatan-kejahatan publik itu ya. Selfie itu kejahatan. Kejahatan men, lu tahu nggak? Itu server Instagram hidup 24 jam hanya untuk nerima selfie lu. Pemborosan energi itu jahat lagi. Bener nggak? Itu kalau server Instagram bisa ngomong, anjir ini selfie lagi, apa nggak ada foto lain? Dan dia nggak bisa nolak kan uploadan lu, gue nggak mau terima nggak? Lu akan komplain kan? Padahal lu nggak bayar juga. Server Instagram live 24 jam. Server Facebook live 24 jam. Server Twitter live 24 jam. Hanya untuk nerima selfie lu, kampret kan? Pemborosan energi ya. Makanya digunakan untuk hal-hal yang
bergunalah untuk duta sanitasi ini, sanitasi urusan bersama, selfie jangan di depan toilet ada tokainya, jangan ya. Kita gunakan untuk hal-hal ya untuk menjangkau gini lah. Terlepas dari gerakannya ini bagus atau tidak, ya kita pisahkan dulu gerakannya. Kita ingin supaya gerakan kita bagus atau tidak didengar atau diketahui oleh banyak khalayak kan. Ada amplifikasi, ada replikasi gitu kan, dan keberhasilannya itu kalau misalnya lu mainnya mulai rajin dan sebagainya menggunakan sosial media. Sosial media ini sering didiskreditkan, lu main sosial media, lu main Twitter, lu alay lu gitu kan. Umur gue udah 39 tahun kan, kayak masih muda ya. Gue masih main Twitter, gue masih main Facebook, Friendster karena udah ditutup nggak gue mainin, ya kan? Gue masih main semua. Apakah gue alay? Enggak. Yang alay itu kontennya, medianya nggak alay. Ya kalau lu nulis di itunya adalah cemungut ya, nah lu alay. Ya kan? Kalau lu menulis pendapat lu, opini lu, apapun, argumen-argumen lu ditulis di dalam Twitter, Facebook maupun blog, itu bukan alay. Because we live in the 2.0 era, benar? Ya, makanya kita menulis di Twitter. Kalau gua hidup zaman dulu, gua nulis prasasti, yakin gua. Ngapain? Update status dong. Ya, jadi boleh tepuk tangan. Ini materi berkelas, men. Lu tahu itu? Jadi sebenarnya karena lu nggak tahu aja itu prasasti itu ditulis dalam Kromo Inggil atau Sanskerta, lu nggak tahu aja artinya. Sebenarnya itu bisa aja tulisan alay di zaman itu. Ditulis di daun lontar gitu. Kalau lu baca tuh cemungut juga sebenarnya. Dalam bahasa Sanskerta gitu kan. Iya bisa gitu, karena kita nggak tahu sebenarnya. Jadi jangan lu mau dijudge karena medianya, tetapi kontennya. Ya, jadi kritik itu perlu. Dan ketika lu mengkritik, gue bahkan kalau diundang di PU, di kementerian lain, gue kritik juga kok di depan mereka. Karena mereka mengundang mungkin ingin tahu suara masyarakat. Kan seniman adalah wakil masyarakat. Habis itu gue masih diundang terus kok. Ternyata mereka nggak anti kritik, ya kan? Ya soalnya kalau nggak diundang pasti gue nyap-nyapin di Twitter kan. Ya undang lagi awas lo. Jadi intinya gue mengkritik, lalu dikritik balik, nggak masalah. Bang, lu hanya bisa mengkritik. Lu apa yang sudah lu lakukan? Banyak. Ya, masa gue sebutin semua nanti ria. Tapi seandainya gue tidak melakukan apa-apa, kritik adalah sesuatu yang lu harus sampaikan tanpa harus melakukan apapun. Lu pergi ke warung nasi padang, nasi padangnya nggak enak. Lu bilang dong sama udahnya nggak enak. Udahnya nggak boleh jawab. Lu bisa nggak masak nasi padang gitu kan? Jangan ngeritik mulu dong, masak dulu sendiri bisa nggak gitu kan? Kita mungkin nggak bisa masak nasi padang, tapi kita tahu nasi padangnya nggak enak. Ya dong, kita menempatkan diri sebagai user. Gue bukan relawan, gue nggak rela Jokowi kerjanya, gue simpatisan. Kalau relawan Jokowi kerjanya nggak bener, dia harus rela dong. Ya kan? Kalau gue simpatisan, bisa kehilangan simpati. Permainan gak. Jadi lo harus hati-hati ya. Hati-hati dalam memilih kata. Gue simpatisan. Tetapi dalam perjalanan yang menurut gue ada beberapa kebijakan beliau yang nggak efektif, yang salah. Ya gue kritik dong. Lalu gue dikritik balik. Bang, itu kan jagoan lu. Kenapa lu kritik? Iya, karena gue kan kritik terhadap presiden. Presidennya ya Jokowi. Ya gue ya komplainnya ke Jokowi lah. Masa gue komplain ke Prabowo? Dia juga lagi sedih tuh. Butuh pupuk gitu kan. Kasihan banget. Ya gue komplain sebagai rakyat, lu ada keluhan ke siapa? Ya ke presiden lu dong. Ya lu menyampaikan keluhan lu sebagai rakyat. Lu adalah customernya daripada eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Kita adalah customernya presiden. Ya gue sebagai customer misalnya Telkomsel. Ya gue komplain ke Telkomsel dong. Ya kan? Enggak, Telkomselnya, kamu komplain-komplain apa yang sudah kamu lakukan untuk Telkomsel? Ya kan? Beli paket gaul pak, gitu kan? Itu bahkan ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita punya hak. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 bilang apa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya kan? Bahkan lu fakir miskin misalnya, anak terlantar nggak ngapa-ngapain, lu punya hak dipelihara oleh negara. Ya kan? Kita yang salah. Jadi fakir miskin itu datang pelihara saya. Apa yang sudah lakukan untuk negara? Nggak ada pak. Tapi Undang-Undang Dasar itu bilang, men. Lo tau nggak? Apa yang sudah dilakukan untuk negara? Itu kata-kata siapa sih? Nggak tahu ya. Suka banyak mengutip tapi nggak tahu siapa kata-kata. Itu kata-kata dari John F. Kennedy, seorang presiden Amerika. Ya. Ask what you did for your country, ya kan? Before
before you ask what the country did for you. Gitu kan katanya kan? Gue juga mau ngomong gitu. Tai lo. Nah, itu kan kata-kata dari JFK, Presiden Amerika. Kita lebih percaya kata-kata Presiden Amerika daripada Undang-Undang Dasar 45. Salah kita ini. Benar nggak? Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. JFK bilang asyik enggak. Lu kita menempatkan kata-kata JFK. Tahu nggak JFK itu adalah presiden yang ditembak mati dan sebelumnya dia ganteng orangnya sehingga katanya punya affair, dia jadi gosip lagi. Punya affair dengan seorang artis lama ya namanya Marilyn Monroe. Ya Marilyn Monroe dan JFK itu katanya punya hubungan cinta. Ya, seorang playboy juga dia, sama dengan Soekarno. Ya, Soekarno kan beri aku 10 pemuda, ngumpulnya sama 10 pemudi gitu. Ya itu Soekarno. JFK juga, dia tuh seorang playboy juga. Bayangkan, lu menempatkan kata-kata seorang playboy di atas undang-undang dasar kita. Salah kita bertobat ya. Gue nggak punya kontrol terhadap televisi. Oh, stop acara itu nggak bisa. Tetapi gue punya kontrol terhadap sosial media. Karena itu akun gue. Gue punya kontrol terhadap akun YouTube gue. Nggak bisa Surya Paloh bilang, YouTube lu tutup dong. Nggak bisa. Karena itu under our control. Kecuali misalnya passwordnya dihack, bisa. Ya kan? Artinya itu adalah kontrol kita. Kita yang berkuasa terhadap media kita. Kita adalah pemilik media-media. Lu tuh pemilik media sebenarnya. Lu punya TV yang namanya YouTube. Ya kan? Lu punya koran yang namanya Twitter. Lu punya radio yang namanya SoundCloud. Iya, tendang juga lu.